يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Sadaqallahul azim. Ikhwatal iman rahimakumullah. Para jamaah sekalian, saudara-saudaraku yang saya cintai, dan mudah-mudahan kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita atas limpahan rahmat yang tercurah, atas segenap nikmat yang senantiasa diberikannya, sehingga kita bisa bertatap muka, bermuwajjah kembali dalam rangkaian taqarrub ilallah, dalam rangkaian ta'abbudiyah kita. Mudah-mudahan setiap langkah kita dari rumah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai jalan gerbang bagi kita kelak untuk bisa menuju surganya. Amin ya rabbal alamin. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihil jannah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya sampaikan, barang siapa yang melangkahkan kakinya atau meniti sebuah jalan untuk menuju majelis ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wabil khusus pada bulan Rabiul Awal ini adalah bulan dilahirkannya beliau Rasulullah yang telah memberikan jalan terang bagi kita sebagai muallim fit thariq, petunjuk jalan, sekaligus qudwatun hasanah, sebagai suri tauladan terbaik. Dan mudah-mudahan kita digolongkan sebagai umatnya kelak. Amin ya rabbal alamin. Taib, qabla an nabda'a durusana, mungkin sebelum kita memulai ta'lim kita pada malam hari ini, kajian Hadithul Arba'in An-Nawawiyah, hadis Arba'in Syekh Imam Nawawi, karena yang kita kaji merupakan sabda Rasulullah, hadis Rasulullah. Dan saat ini kita berada di bulan kelahiran beliau. Pantas dan layaknya sebelum kita mulai pada malam hari ini, kita bersalawat terlebih dahulu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ayo bersama-sama. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi
salawatullah alaika sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib, jazakumullah khairan katsira. Khatul iman rahimakumullah. Al-an nahnu sanabahasu 'anil iman wal istiqamah fi hadis wahid wa ishrud. Pada kajian berikut ini kita akan membahas tentang beriman kepada Allah dan istiqamahlah pada hadis yang ke-21. Dalam hadis ini ada dua kalimat nasihat yang sangat berharga dari baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ai 'anil iman wal istiqamah. Yang pertama, nasihat tentang agar kita beriman kepada Allah, dan yang kedua, agar kita istiqamah setelah beriman tersebut. Dan ini merupakan sebuah jalan yang tidak mudah untuk dilalui, sebuah jalan yang tidak ringan. Kenapa? Karena sampai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekalipun memutih rambutnya, tatkala memikirkan sebuah ayat yang menyatakan tentang perintah beristiqamah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Istiqamah merupakan sebuah puncak jalan dari ta'abudiyah, pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuatu yang mudah untuk diucapkan, tapi tidak mudah dalam realitas pelaksanaannya. Sehingga salah satu ayat yang kita baca dalam setiap sholat kita, yang merupakan wajib kita baca karena merupakan bagian dari rukun sholat, yaitu surat Al-Fatihah, ada perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita meminta keistiqomahan, meminta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar hidup kita senantiasa istiqamah di jalannya. Apa bunyi ayatnya? Ihdinas, iya, ihdinas siratal mustaqim. Ihdina, berikanlah petunjuk kepada kami, atau tunjukilah kami, as-sirat, jalan, al-mustaqim, lurus. Nah, lurus di sini maknanya sama dengan istiqamah. Istaqama yastaqimu mustaqiman. Ya. Dia dibina atau dibentuk dengan fi'il yang sama, dengan kata kerja yang sama. Jadi bisa jadi dimaknai dengan jalan yang lurus tersebut maknanya jalan yang senantiasa menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak belok kiri, ya, atau menyimpang atau mampir. Atau bisa juga dikenal dengan istilah istiqamah, jalan yang lurus. Apalagi setelah ayat tersebut dilanjutkan dengan penjelasan yang lebih detail. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Detail sekali dalam ayat ini ya, dirinci. Jalan yang lurus di situ maksudnya jalan yang istiqomah itu jalannya siapa? Jalan orang-orang yang telah engkau berikan nikmat kepada mereka. Siapa orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah al-anbiya. Kemudian asy-syuhada. Dan yang ketiga as-siddiqin. 3 jalan ini yang dimaksud. Ulama tafsirkan jelaskan demikian. Jalan para nabi yang istiqamah itu, jalan para syuhada, dan jalan para siddiqin. Jadi kita meminta kepada Allah dalam setiap sholat kita. Bayangkan, Allah nyuruh kita setiap sholat minta kepada Allah diberikan jalan istiqamah. Berarti ini sesuatu hal ya yang sangat penting dalam kehidupan kita. Karena keimanan itu tidak cukup dilandasi dengan kita hanya beriman kepada Allah tanpa dibarengi dengan keistiqomahan di jalannya. Khotel iman rahimakumullah. Salah satu yang merusakkan iman kita itu adalah ketika kita tidak mampu beristiqomah. Saya ulangi, salah satu yang merusakkan keimanan kita kepada Allah itu karena kita tidak mampu beristiqomah. Oleh karena itulah ibadah yang dicintai Allah itu bukan banyak jumlahnya, tapi istiqamah. Menarik sebenarnya kalau kita kaji istiqamah ini lebih mendalam lagi. Baik, insyaallah kita terbatas dalam kajian hadis arba'in tentang istiqamah saja. Al-hadithul hadi wal ishrun an Abi Amr Waqil Abi Amr Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Qala qul amantu billah summa istaqim. Rawahu Muslim. An Abi Amr, dari Abu Amr, Waqila, ada yang menyebut pula Abi Amrah Sufyan bin Abdullah, yakni Abu Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya. Qala, dia telah berkata. Apa yang dikatakan oleh Abu Amr? Qultu ya Rasulullah, aku berkata, wahai Rasulullah, qulli, katakan kepadaku sesuatu fil Islam, di dalam ajaran agama Islam, qaulan la as'alu anhu ahadan ghairak, sebuah perkataan atau suatu perkataan yang aku tidak perlu bertanya tentangnya kepada seorang pun selain dirimu. Qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qul, katakanlah, amantu billah tsumma istaqim, aku beriman kepada Allah kemudian istiqamahlah. Hadis riwayat Imam Muslim. Khotel iman rahimakumullah. Jadi hadis ini ada seorang sahabat yang bernama Abu Amr, atau juga sering disebut sebagai Abu Amrah, yakni Sufyan bin Abdullah, mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia berkata, ya Rasulullah, katakan kepadaku ya satu kalimat, satu perkataan dalam urusan Islam ini yang aku tidak akan mungkin menanyakannya kepada selain dirimu. Kata Rasulullah, ucapkan olehmu atau katakan, amantu billah, aku beriman kepada Allah, tsumma istaqim, kemudian beristiqamahlah. Khatul iman rahimakumullah. Kalimat qul, ya, katakanlah suatu perkataan dalam Islam.
kulli qaulan fil Islam ini merupakan sebuah syariat dalam ajaran Islam. Kalimat atau suatu perkataan yang aku tidak perlu bertanya tentangnya kepada seorang pun selainmu, maksudnya kalimat tersebut sangat berbeda. Kalimat tersebut sudah jadi definisi. Sifat kalimat tersebut jami' dan ma'ani. Artinya memasukkan semua yang tercakup di dalam Islam itu sendiri. Jadi perkataan kalimat yang singkat tapi dia jami' dan ma'ani. Kalimatnya pendek tapi sudah mencakup seluruh tentang Islam. Nah ini maknanya. Kata Rasulullah, ucapkanlah olehmu amantu billah. Aku beriman kepada Allah. Tsumastaqim. Tapi syarat ketentuan berlaku. Tsumastaqim ini syarat ketentuan berlaku. Biasanya pakai tanda bintang di pojok begitu kan? Tanda bintang di pojok kecil, syarat ketentuan berlaku. Tsumastaqim, itu syarat ketentuannya. Jadi amantu billah, pengakuan ucapan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa dibarengi dengan istiqamah, ya, tanpa dibarengi dengan syarat ketentuan ini, maka keimanan tersebut tidak akan bertahan lama. Keimanan tersebut boleh jadi sebatas nama, dan keimanan tersebut tidak akan mungkin membuahkan halawatul iman, manisnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini nggak bisa dipisahkan, ya, antara iman dan istiqamah. Khawatul iman rahimakumullah. Betapa tingginya derajat nilai dari orang yang sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala membuat Bilal bin Rabah, tahu Bilal bin Rabah? Seorang budak belian Abu Umayyah, seorang budak yang tidak punya kekuasaan, jangankan terhadap hartanya, terhadap orang lain, terhadap dirinya pun sendiri pun nggak ada. Itu Bilal. Ya, tapi ketika dia mengucapkan iman kepada Allah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, apa yang terjadi? Dari seorang budak langsung diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang sahabat yang sangat dekat dengan Rasulullah, bahkan beliau diminta menjadi muazzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat seorang Umar bin Khattab radhiyallahu an yang sebelumnya adalah seorang jawara. Kalau bahasa Sundanya apa jawara teh? Jawaranya. Seorang preman kalau bahasa Okemnya gitu kan. Seorang preman, seorang jawara. Tapi ketika dia mengatakan amantu billah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka, karena saya itu langsung ketemu dengan Rasulullah, wa asyhadu annaka Rasulullah, dan engkau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, maka seorang preman pun menjadi salah seorang pembela dan penegak ajaran Islam bersampingan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana keduanya bisa demikian? Bagaimana kedua orang ini bisa berubah sedemikian rupa, ya, berbalik berapa derajat itu? 180 derajat, ya, berbalik 180 derajat. Jawabannya, kuncinya bukan hanya pada ucapan imannya, tapi terletak dalam istiqomahnya. Nah, ikhwatal iman rahimakumullah. Oleh karena itulah, min fawaidi hadzal hadis, di antara faedah-faedah atau fadailu min hadzal hadis, keutamaan-keutamaan hadis ini yang dapat kita kaji. Yang pertama, para sahabat itu sangat senang dalam mencari ilmu. Hal ini dibuktikan dengan semangatnya mereka dalam bertanya ketika bersama majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ketika mereka tidak paham, langsung ditanyakan sama Rasulullah. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlinya jika kalian belum mengetahuinya. Jadi para sahabat itu dalam setiap kesempatan bersama Rasulullah itu tidak pernah disia-siakan. Selalu dipakai waktu untuk mengkaji, untuk belajar Islam. Apa yang mereka belum pahami, baik itu dari firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan ataupun dengan kondisi keadaan yang terjadi saat itu, tidak menunggu sampai besok, tidak ditunda-tunda, langsung ditanyakan. Nah, terhadap pertanyaan dari para sahabat ini, terkadang Rasulullah langsung memberikan jawaban. Ya. Tapi terkadang Rasulullah diam menunggu. Ya. Dia menunggu sampai turun penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga turunlah wahyu. Sehingga turunlah firman Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan penjelasan tentang hal tersebut yang ditanyakan. Dan ini merupakan bagian salah satu dari hikmah kenapa Al-Qur'an itu turunnya secara berangsur-angsur dan turunnya tidak berurutan. Dari surat Al-Fatihah gitu kan. Kalau dalam mushaf yang kita bacakan urutannya Al-Fatihah, terakhir surat An-Nas. Tapi realitasnya pada turunnya Al-Qur'an itu tidak demikian. Enggak yang pertama turun Al-Fatihah, kemudian habis itu turun lagi Al-Baqarah, enggak. Kenapa? Karena salah satu dari fungsi Al-Qur'an itu adalah menjawab dari pertanyaan-pertanyaan keadaan saat itu yang tidak bisa dipecahkan persoalannya, maka turunlah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Al-Qur'an itu dibagi dalam dua periode yang kita kenal dengan periode Makkiyah dan periode Madaniyah. Periode Makkiyah adalah periode yang diturunkan ketika Rasulullah SAW sebelum hijrah ke Madinah. Periode Madaniyah diturunkan setelah Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah. Karena terkadang ada pengertian yang kurang tepat. Kita sekolah dulu, ya. Apa yang dimaksud dengan surat Makkiyah? Surat yang diturunkan di kota Mekah, gitu kan? Apa yang dimaksud dengan surat Makkiyah? Suratnya pendek-pendek. Selama ini seperti itu kan? Wa taliman rahimakumullah. Tapi ternyata ada surat pendek yang diturunkan di Mekah disebut surat Madaniyah. Surat apa? Kan selama ini pengertian yang kita dapat begitu sekolah kan? Surat Makkiyah itu adalah surat yang diturunkan di kota Mekah. Surat Makkiyah itu adalah surat yang pendek-pendek. Kalau Madaniyah berarti diturunkan di Madinah, suratnya panjang-panjang. Itu ciri-ciri secara umum. Tapi kalau dijadikan pengertian kurang tepat, karena ada surat yang pendek turunnya di Mekah tapi tergolong sebagai surat Madaniyah. Surat apa? An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Tadi yang dibaca oleh imam kita. Ini surat pendek. Ini turunnya di Mekah. Ketika terjadi Fatu Mekah, dibukanya Mekah saat itu. Tapi apakah dia digolongkan sebagai surat Makkiyah? Tidak. Karena turunnya setelah Rasulullah SAW hijrah. Jadi pengertian yang paling tepat, ya, sampai sekarang juga saya sampaikan ke anak-anak, surat Makkiyah dan Madaniyah itu yang paling basic pembedanya adalah antara sebelum dan sesudah Rasulullah hijrah. Khotal iman rahimakumullah. Yang kedua, min fadaili hadzal hadis, keutamaan hadis ini adalah Sufyan bin Abdullah As-Saqafi menanyakan perkara yang penting. Karena sudah cukup tanpa perlu ditanyakan kepada selain Nabi Muhammad SAW, maka perkara ini akan menjadi pokok pegangan ummah. Ini merupakan bagian dari keutamaan hadis. Yang ditanyakan ini merupakan hal yang penting meskipun pendek.
hal yang penting meskipun cuma 2 kalimat, ya. Karena 2 kalimat inilah yang menyelamatkan manusia. Yang ketiga, ikhwatal iman rahimakumullah, Sufyan bin Abdullah As-Saqafi mungkin saja bisa bertanya kepada sahabat lainnya dalam masalah ilmu, dan ada di antara mereka yang bisa berfatwa, ya. Misalnya Anas radhiyallahu an, karena Anas ini juga menjadi rujukan para sahabat karena banyak kesehariannya bersama Rasulullah. Anas ini remaja yang diserahkan oleh ibunya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah wafat ayahnya. Boleh jadi dikatakan Anas ini anak asuhnya Rasulullah, anak binaannya Rasulullah. Ikhwatal iman rahimakumullah. Kemudian yang keempat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikaruniakan jawami'ul kalim. Apa itu jawami'ul kalim? Jawami'ul kalim itu ngomongnya sedikit tapi maknanya luas. Dan biasanya para ulama pun diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, berupa taufik dalam bentuk yang demikian. Ngomongnya nggak usah banyak-banyak, tapi maknanya luas. Ya, karena al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Khotal iman rahimakumullah. Dalam muqaddimah tadi saya sampaikan bahwasanya ketika bicara tentang istiqamah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja sampai memutih rambutnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran surat Al-Ahqaf ayat yang ke-13 dalam firman-Nya, auzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ada juga yang mengatakan yang benar itu memutihnya rambut Rasulullah itu ketika turun surat Fussilat ayat 30. Kurang lebih muatan isinya sama. Apa Fussilat ayat yang ke-30? Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Maknanya sama. Al-Ahqaf ayat 13, Allah Subhanahu wa taala sampaikan sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, amantu billah, kemudian mereka tetap istiqamah, maka tidak perlu ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tidak pernah pula berduka cita. Fussilat ayat 30, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami ialah Allah, kemudian mereka istiqamah meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan la takhaf, janganlah kalian takut, wala tahzan, dan janganlah pula kamu bersedih, wa abshiru bil jannah, dan gembirakanlah atau bergembiralah dengan surganya Allah Subhanahu wa taala allati kuntum tu'adun, yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Khotal iman rahimakumullah. Dua ayat ini jelas menerangkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara keimanan dan keistiqomahan. Dua ayat ini jelas betapa Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang luar biasa kepada orang yang beriman dan beristiqamah. Apa ganjarannya kata Allah? Wa abshiru bil jannah. Wa abshiru,
berbahagialah kalian bil jannah, dengan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya orang yang beriman dan beristiqomah pasti akan meraih surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman rahimakumullah, meskipun sekali lagi saya sampaikan di muqaddimah tadi di awal, istiqamah itu bukan sesuatu yang mudah. Ya. Puncak dari pengabdian kita kepada Allah itu istiqamah. Memulai sebuah kebaikan mudah, tapi istiqamah dalam kebaikan itu yang tidak mudah. Memulai sebuah kebaikan ringan, tapi istiqamah dalam kebaikan itu yang tidak ringan. Saya tanya, infak, sedekah 2.000 sehari berat apa ringan? 2.000 doang berat apa ringan? Ringan. Toilet umum aja 2.000 sekarang kan? Ringan 2.000, berinfak 2.000 itu ringan. Tapi ketika kita harus mengistiqomahkan setiap hari berinfak 2.000, jadi ringan terus nggak? Boleh jadi dia berubah menjadi berat karena harus setiap hari. Menikah ibadah apa bukan? Ibadah apa bukan? Saya tanya, menikah itu berat apa ringan? Hah? Ringan. Ini yang jawab karena yang udah menikah ini kan. Nah, saya ganti pertanyaan. Menikah itu mudah apa sulit? Mudah. Ijab kabul, ya kan? Ada mahar, ada 2 saksi, jadi sah. Jadi menikah itu mudah. Yang tidak mudah itu adalah menjaga pernikahan, betul nggak? Iya. Menikah itu ringan, tapi yang tidak ringan itu bagaimana melanggengkan hidup dalam pernikahan. Sederhana saja contohnya. Salah satu tujuan dari menikah itu adalah sakinah. Apa arti sakinah? Tenang. Sakinah itu fokus, ya kan? Sakinah itu tenang atau fokus kalau bahasa kita. Fokus tenang kita itu kepada siapa? Kepada pasangan kita, ya kan? Fokus tenang kepada pasangan kita salah satu tujuan pernikahan. Tapi untuk menjaga fokus tenang terhadap pasangan kita itu lebih mudah ketika pengantin baru. Kalau udah pengantin lama susah, ya kan? Kalau lagi pengantin baru mah ya sakinah, jelas sakinah kan? Semua enak aja kan kalau masih pengantin baru, fokus sekali, sakinah sekali. Tapi kalau udah 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, tidak mudah untuk mendatangkan sakinah. Ya kan? Fokusnya udah beda. Ya. Maka muncul istilah rumput tetangga lebih hijau. Nah, tapi istilah itu alhamdulillah tidak terpakai buat saya. Kenapa? Karena tetangga saya nggak ada rumputnya. Rumahnya segitu-gitunya, ya kan? Nggak ada tamannya, nggak ada rumputnya, kan? Berarti nggak berlaku. Khawatal iman rahimakumullah. Dan sebagai pelengkap lagi dalam surat Hud ayat 112, kembali Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang istiqamah. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Allah sampaikan, maka istiqomahlah kamu pada jalan yang benar. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak. Ya, dan barang siapa yang bertaubat bersamamu, besertamu, wala tatghaw innahu bima ta'maluna basir, dan janganlah kamu melampaui batas, sesungguhnya dia maha melihat apa yang kamu kerjakan. Hud ayat 112 ini menarik. Pertama Allah perintahkan fastaqim.
Dalam kaidah usul dijelaskan al aslu fil amri lil wujub. Pokok dasar sebuah perintah itu adalah kewajiban. Jadi ketika ayat ini Allah perintahkan fastaqim, perintah kita untuk beristiqomah, maka istiqomah itu menjadi wajib hukumnya. Tapi menarik, setelah ayat tersebut Allah sampaikan wa man taba ma'ak. Ya, apa artinya? Dan barang siapa atau orang yang telah taubat beserta kamu, ya Muhammad, artinya orang yang melakukan keistiqomahan ini belum tentu dia bisa istiqomah yang sebenarnya, gitu maksudnya. Pasti ada celah, pasti ada peluang orang yang berusaha untuk istiqomah itu melakukan kesalahan atau tidak istiqomah. Maka ayatnya wa man taba ma'ak. Dan barang siapa yang bertaubat bersamamu wahai Rasulullah, wala tatghaw, dia tidak melampaui batas, ya, atas ketidakistiqomahannya tersebut. Innahu bima ta'maluna basir, kata Allah, sesungguhnya dia maha melihat apa yang kamu kerjakan. Artinya ada peluang taubat ketika kita tidak mampu menjalankan istiqamah pada tataran yang sesungguhnya, atau pada tataran hakikat yang sebenarnya istiqamah. Jadi kalau kita bicara tentang istiqamah, ternyata ayat ini memberikan pengertian kepada kita, istiqamah itu ada tahapannya. Nggak bisa langsung kita begitu mendapatkan perintah Allah Subhanahu wa taala terus istiqamah. Tapi butuh jiddiyah, butuh kesungguhan di dalam diri kita. Sedangkan iman itu naik dan turun. Al-imanu yazidu wa yanqus, iman itu naik turun. Dan di tengah turunnya iman itulah terkadang istiqomah luput dalam kehidupan kita. Saat itu berarti kita telah bermaksiat kepada Allah. Kata Allah wa man taba, dan barang siapa yang bertaubat. Jadi artinya Allah berikan peluang kepada kita untuk bertaubat kepadanya, agar kita terus meniti jalan ke istiqomahan itu, dengan catatan wala tatghaw, jangan berlebih-lebihan. Paham nggak maksudnya sini? Contoh godul basor, ya, godul basor. Apa godul basor? Menundukkan pandangan, ya kan? Menundukkan pandangan. Disuruh istiqomah oleh Allah. Tapi ternyata untuk senantiasa menundukkan pandangan itu nggak mudah zaman sekarang. Keluar aja dari masjid, ya, sudah ada yang harus kita, yang membuat diri kita harus godul basor. Baru keluar dari masjid saja sudah ada yang harus membuat kita godul basor, apalagi di jalan. Ya kan? Bawa mobil, bawa kendaraan, di depan perempuan naik motor, pakai baju adeknya. Tahu baju adeknya? Baju adeknya, ya, ngerti ya? Pakai baju adeknya, kita bawa kendaraan, kira-kira bisa godul basor nggak gitu? Insya Allah nabrak, ya kan? Nah, ini kan berat untuk istiqomah, godul basornya berat kan? Tapi kata Allah wala tatghaw, tapi jangan berlebih-lebihan, gitu kan? Ya nggak bisa, orang di depan kita gimana mau menghindar untuk tidak melihatnya, ya kan? Kecuali kalau kita sama-sama kendaraannya roda dua, misalnya kita selip kan bisa kita ngelewatin. Lah kita di mobil di belakang, jalan rame padat, ya kan? Allah perintahkan godul basor dan harus istiqomah. Saat itu berat kita untuk istiqomah, maka berlakulah waman taba, bertaubat kita kepada Allah. Kemudian kata Allah wala tatghaw, tapi jangan berlebih-lebihan, jangan langsung melotot ya dah. Aji mumpung kan? Allahu Akbar. Betapa Allah Subhanahu wa taala sedemikian kasih dan sayangnya kepada kita, ya. Dia tahu kelemahan kita, ya kan? Allah tahu kelemahan kita, maka Allah bukakan pintu taubat. Cuman dengan catatan kata Allah wala tatghaw, jangan berlebih-lebihan. Maka ada istilah pandangan pertama
tidak berdosa. Pandangan kedua baru baru berdosa. Begitu istilahnya kalau nggak salah ya. Maka ada orang yang sekali pandang nggak berhenti, nggak ngedip-ngedip ya kan, biar masuk pandangan pertama ya kan. Baik, ikhwatal iman rahimakumullah. Yang kelima, istilah istiqamah lebih tepat dibandingkan dengan istilah iltizam ataupun mulazamah. Sehingga dalam Al-Quran istiqamah itu lebih cenderung disebut sebagai siratal mustaqim, bukan siratal multazim. Gitu ya. Iltizam atau mulazamah itu juga sama. Cuman dia lebih cenderung untuk membiasakan sesuatu yang tidak biasa. Kalau iltizam. Tapi kalau istiqamah atau mustaqim, bukan kita membiasakan, tapi kita menumbuhkan, memaksakan diri mau tidak mau untuk melakukan itu. Itu perbedaan istiqomah dengan iltizam. Meskipun tadi saya sampaikan ada tahapan-tahapannya. Kalau iltizam, mulazamah, membiasakan diri karena sebelumnya nggak biasa, gitu ya. Tapi dalam tataran pelaksanaannya, mulazamah atau iltizam ini tidak menjadi sesuatu yang hak harus kita tunaikan. Contoh begini, kalau di pondok itu, di pondok pertama kita masuk pondok 3 bulan pertama ya, belum ada kewajiban kita untuk berbahasa Arab atau berbahasa Inggris. Biasanya kan 2 bahasa 3 bulan pertama. Tapi terus kita di drill mufrodat, kosakata, vocabulary ya, terus di drill. Setelah 3 bulan ke atas baru mulazamah namanya. Nah, baru mulazamah. Kita dibiasakan untuk berbahasa. Tapi apakah sudah ada hukuman ketika kita tidak berbahasa dalam waktu tempo mulazamah atau iltizam? Belum. Baru kita diberikan beban hukum ketika tidak berbahasa Arab atau bahasa Inggris di hari-hari yang telah ditentukan, ketika kita melewati fase setelah 3 bulan 1 semester. Kalau di pondok saya dulu, setelah 1 semester baru kita wajib untuk berbahasa. Inilah yang dimaksud dengan istiqomah. Kalau saya analogikan, perbedaan istiqomah dengan mulazamah. Kalau tidak berbahasa, sudah ada mahkamatul lughah, mahkamah bahasa. Ya. Jadi mahkamah bahasa dalam setiap hari itu, dalam setiap asrama menyebar mata-mata. Yang mata-matanya itu bergantian santri itu. Cuman nggak dikasih tahu. Dipanggilnya malam biasanya untuk menjadi jasus bahasa Arab. Kalau bahasa Inggris menjadi spy. Jadi tugas dia seharian itu menjadi jasus, memata-matai teman dia yang tidak berbahasa. Nanti dia catat kalimatnya apa, jam berapa, gitu. Nah ini dalam mahkamah lughah. Kalau di mahat saya dulu, di pondok saya dulu, ketahuan misalnya Dani ngomong mau makan jam 12.30, begitu. Nanti dilaporkan kepada hakim bahasa. Ada hakimnya. Jadi ada pengadilannya. Ini menumbuhkan bahasa begitu di pondok saya. Nanti ada pengadilan bahasa dalam 1 pekan. Dikumpulkan sekian orang santri yang tidak berbahasa Arab dan bahasa Inggris. Dikumpulkan. Mereka duduk di meja-meja pesakitan sebagai terdakwa tidak berbahasa. Pengadilannya pun menggunakan bahasa Arab atau bahasa Inggris, gitu. Ini dalam rangkaian membiasakan berbahasa. Dan semua santri yang melihat boleh memberikan komentar, boleh memberikan saksi, tapi harus juga menggunakan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Maka menjadi hiduplah, menjadi terbiasalah berbahasa Arab dan berbahasa Inggris di pondok tersebut. Nah, mahkamah lughah ini pondok saya mengadopsinya dari mahkamah lughah yang ada di pondok modern Darussalam Gontor Ponorogo. Maka
kalau keluar dari gontor itu dijamin bahasa Arab, bahasa Inggrisnya bagus. Karena dia ada model mahkamah bahasa tadi. Menjadi hal yang berat ketika mereka tidak berbahasa Arab dan tidak berbahasa Inggris pada waktunya. Nah, ikhwatal iman rahimakumullah, jadi lari ke sana ya. Ini merupakan analogi saya tentang membedakan antara istiqamah dengan iltizam, mustaqim dengan multazim atau mulazamah. Ikhwatal iman rahimakumullah, ini mungkin rangkaian kajian kita. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pekan seingat taklim di tempat saya ini. Pada pertemuan yang akan datang, belum tuntas kita mengkaji tentang iman dan istiqamah ini, baru pada fadailuhu, masuk pada keutamaannya, belum mengkaji tentang kandungan hadis itu sendiri. Pengertian istiqamah yang sesungguhnya bagaimana nanti kita akan bahas bersama-sama. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Nakhtatim bi qiraatid du'a. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam billahi nasta'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.